Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah audit internal sesi 14 dengan topik bisnis proses. Jadi ketika seorang auditor internal akan melakukan proses audit pada auditi, maka dia pertama kali harus memahami bisnis proses yang dimiliki dan dijalankan oleh si auditi. Bisnis proses di sini misalnya terjadi ketika seorang auditor akan mengaudit divisi tertentu, misalnya divisi pengadaan barang dan jasa. Nah, ketika seorang auditor akan mengaudit divisi pengadaan barang dan jasa atau purchasing, maka dia harus paham dulu bisnis proses apa yang memang berada pada divisi tersebut. Biasanya bisnis activity itu kan ada tiga, ada operating proses, ada manajemen dan support proses, kemudian ada project. Nah, ketika kita sedang mengaudit sebuah entity level atau perusahaan, biasanya kita melihat, oh ini termasuk di dalam operating proses atau bukan. Ini termasuk di dalam supporting proses atau bukan. Nah, kalau bagian pengadaan itu termasuk dalam supporting proses. Atau justru ini adalah satu project di perusahaan. Ya. Nah, basic operating process biasanya dimulai dari understanding environment. Jadi ketika kita memulai kita sedang mengaudit eh, sebuah perusahaan, kita akan melihat misalnya kita sedang akan mengaudit operating di sebuah perusahaan, kita harus memahami bagaimana sebetulnya bisnis proses yang terjadi di situ. Environment-nya apa? Misalnya, contohnya kita sedang mengaudit perusahaan tambang, maka kita harus paham berarti bisnis prosesnya bukan di HO, tetapi adalah di lapangan, di mana tambang tersebut yang akan dilakukan pengeboran dan lain sebagainya. Lalu bagaimana develop strateginya? Nah, kita lihat biasanya strategi itu tentunya sudah ditentukan oleh perusahaan sehingga biasanya auditor tinggal melihat apakah strategi yang sudah diturunkan di dalam pedoman-pedoman dan diturunkan menjadi kegiatan-kegiatan perusahaan itu sudah dijalankan secara benar dan terpantau dengan baik. Kemudian bagaimana desain produk atau service yang dibuat oleh mereka, kemudian bagaimana cara mereka memarketkan atau menjual ya, dan bagaimana mereka juga mendeliver produk tersebut. Jadi eh, kemudian invoice-nya sampai terkolek. Nah, ini adalah alur basic operating process yang harus dipelajari oleh seorang auditor internal ketika dia sedang atau akan melakukan proses audit di perusahaan. Manajemen support itu biasanya misalnya divisi sumber daya, divisi finance, divisi IT, divisi physical resources, kemudian compliance biasa divisi legal, kemudian ada divisi external relationship. Nah, ini biasanya divisi-divisi yang supporting proses. Divisi-divisi ini juga kita harus paham. Misalnya divisi human resource. Divisi human resource ini bisnis proses di dalamnya apa saja, mulai dari rekrutmen sampai penempatan, kemudian peningkatan karir, kemudian ada peningkatan kompetensi, kemudian KPI, penentuan KPI, penentuan kinerja dan lain sebagainya sampai pekerja tersebut selesai bekerja. Ya, jadi masing-masing divisi itu pasti punya bisnis proses yang juga harus dipahami dan dipelajari oleh audit internal. Nah, kalau project itu bagaimana project itu operate ya. Kalau project itu belum operate project itu bagaimana di delivernya. Nah, ini ada kalau kita lihat di sini ada beberapa langkah-langkah mulai dari konsep development, design dan execute, kemudian operate. Nah, ini kalau kita berbicara project yang operate. Tapi kalau kita bicara project yang deliver, bagaimana project tersebut setelah di-execute bisa di hand off ya. Jadi ini juga harus kita pelajari kapan. Jadi misalnya kita sedang mengaudit sebuah jalan tol. Jalan tolnya ini kapan jadi, kapan di-execute, kapan di-operate, kapan dialihkan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah,
Kemudian terkait dengan understanding bisnis proses itu biasanya yang kita lihat adalah visi dan misi dari sebuah perusahaan. Visi dan misi itu akan turun di dalam strategi perusahaan dan biasanya akan juga disampaikan melalui panduan-panduan kerja atau program-program kerja yang dijalankan oleh perusahaan pada waktu tertentu. Biasanya approach-nya itu ada dua cara ya, top down approach atau bottom up approach. Jadi kalau top down approach itu datangnya dari pimpinan high level ke bawah, kalau bottom up approach biasanya justru dari karyawan. Nah, kalau top down approach biasanya ada objektif-objektif perusahaan atau strategi-strategi perusahaan yang nantinya akan disosialisasikan, kemudian diidentifikasi ya. Kira-kira ini key proses kritikalnya ada di mana? Kemudian bagaimana membreaking proses into level subprosesnya. Jadi kalau sebuah proses itu pasti kan akan dipisah-pisah lagi menjadi subproses. Nah, itu kita harus paham. Ini berarti dari mulai atas sampai ke bawah ya, dari strategi, kemudian turun ke dari visi, misi, strategi, pedoman kerja sampai ke kegiatan-kegiatan kecil lainnya. Sedangkan bottom up approach itu justru dilihat dari activity level yang terkecil, kemudian baru naik ke atas sampai bagaimana dapat menginput activity dan mengenerate strategi-strategi yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Di sini kalau kita melihat bahwa sebuah bisnis proses itu harus diidentifikasi, jadi internal audit itu should get the answer of the following question. Dia harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Jadi kenapa proses ini ada? Harus adanya kenapa? Kemudian supporting prosesnya ini mengkontribut kesuksesan nggak? Kalau nggak mengkontribut kesuksesan ya buat apa? Ini cuma buang-buang uang gitu ya. Kemudian, how are people expected to act? Jadi bagaimana seseorang itu diharapkan dapat bersikap gitu ya. Karena kan di sini yang diidentifikasi adalah bagaimana bisnis proses itu dapat berfungsi dengan benar dan sehingga internal audit itu dapat mengetahui apakah memang bisnis proses ini dapat tercapai dengan baik gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada input dari bisnis proses ya. Ketika bisnis proses itu harus dimengerti atau dipahami, maka step berikutnya adalah eh, untuk memahami bagaimana implementasi dari bisnis proses tersebut. Jadi, ketika kita melihat atau memahami bagaimana bisnis proses tersebut di-generate di dalam aktivitas, maka yang harus kita review adalah dokumen-dokumen sebagai berikut ya. Ada prosedur manual, kemudian policy, kebijakan, atau SK-SK direksi yang ada, kemudian job desk-nya seperti apa, siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian proses map atau eh, alur flow dari kegiatan tersebut ya kita harus paham. Nah, documenting bisnis proses itu berguna untuk apa gitu ya? Ketika kita ada orang baru itu udah tahu bahwa oh ya ini tuh larinya ke sini, ini tuh alurnya ke sini, prosedurnya ke sini. Kemudian defining area. Jadi siapa yang bertanggung jawab? Kemudian evaluasi. Kemudian menentukan area-area yang penting. Kemudian menentukan ya apa namanya risiko-risiko yang memang harus dikontrol. Nah, ada dua metode yang biasanya dipakai ketika kita membicarakan bisnis proses. Yang pertama yaitu proses maps dan yang kedua yaitu proses naratif. Ketika kita berbicara proses map, di sini biasanya yang kita lihat lebih kepada tabel, grafik ataupun alur flow gitu ya bahwa itu sudah dibuat dan akan dilaksanakan sesuai dengan proses maps yang sudah dibuat. Kalau proses naratif itu biasanya description over high level and detail activity. Jadi biasanya ini lebih ke job desk, kemudian ada sosialisasi dari high level gitu ya. Bagaimana sebuah bisnis proses ini dilaksanakan.
Jadi kalau kita bicara mengenai bisnis proses, bisnis risiko di sini ya, bisnis proses itu pasti akan terkait dengan risiko-risiko bisnis. Nah, yang harus internal audit di sini pahami adalah bagaimana kita mengerti bahwa sebuah risiko bisnis di dalam organisasi itu akan terkait dengan apa yang menjadi strategi perusahaan ya. Jadi itu dapat mengganggu atau dapat menghambat terjadinya goals yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu seorang internal audit itu harus memahami risiko-risiko bisnis apa yang akan terjadi di dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau basic business risk di sini ada strategic risk, compliance risk, kemudian reporting risk dan operation risk. Jadi kalau kita lihat di sini memang dari beberapa hal ya yang ada di sini bahwa pentingnya kita mempelajari bisnis risk yang ada di perusahaan. Demikian saya sampaikan materi pada malam hari ini. Semoga dapat membantu dan apabila ada pertanyaan bisa bisa mengirimkan pertanyaan kepada saya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi